welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Selfie atau Bunda Pica. Di video ini aku mau sharing tentang mainan edukasi untuk anak balita. Dan yang akan aku rekomendasikan ini adalah salah satu permainan logic game. Nah, mungkin beberapa udah ada yang tahu, udah ada yang paham logic game itu apa. Maksudnya adalah permainan-permainan yang menggunakan logika. Kita seringnya mengenal permainan-permainan menggunakan logika itu kebanyakan adalah permainan seperti puzzle. Dan puzzle sendiri pun itu ada banyak banget variannya. Ada banyak banget cara bermainnya pun nggak serupa semuanya. Ini juga permainan puzzle, aku juga pernah buat rekomendasinya beberapa jenis permainan-permainan puzzle yang berbeda-berbeda. Dan Moms bisa juga miliki di rumah. Tapi di sini aku cuma akan membahas permainan yang dimaksud dengan bermain dengan logika. Nah, Moms bisa juga bermain dengan logikanya dengan puzzle-puzzle juga nggak masalah, karena puzzle juga termasuk ke dalam permainan logika. Tapi menurut aku di permainan yang aku rekomendasikan ini lebih kompleks, lebih unik dari sekedar bermain puzzle. Saat visual spasial anak dilatih secara teratur, maka ia pun akan terlatih untuk tekun, teliti, sekaligus kreatif. Dengan begitu, saat masuk sekolah, anak pun akan lebih siap untuk belajar secara akademis seperti membaca, menulis, dan berpikir secara logika. Aku bakalan spill 5 mainan edukasi yang intinya adalah bermain logika. Tapi karena berhubung anak aku masih 3 tahun, jadi aku baru punya 3 aja. Yang 2 lagi aku ada, nanti akan aku tunjukin gambarnya. Tapi aku udah tahu inti dari permainan tersebut, dan ini akan aku masukin ke dalam rekomendasi video aku ini. Yang pertama itu sebenarnya, yang satu lagi itu sebenarnya karena masih ketinggian buat anak aku yang masih usianya 3 tahun. Sedangkan yang satunya lagi, aku beli produk lokal yang mana itu barangnya PO di Just Tipan aku. Jadi baru ready-nya itu bulan Januari, jadi mungkin aku akan spill gambarnya aja. Karena menurut aku fungsinya bagus banget, dan ini aku masukin ke dalam rekomendasi logic game untuk teman-teman, anak teman-teman atau mom semuanya yang anaknya mungkin sudah 4-5 tahun. Jadi sebenarnya permainan logic game ini memang direkomendasikannya untuk anak 3 tahun ke atas tentunya, karena memang sudah bermain logika dan juga benar-benar bikin anak itu berpikir. Jadi kalau misalkan dikasihnya di bawah 3 tahun, menurut aku itu terlalu keberatan atau ketinggian. Permainan logika ini dia punya manfaat spesifik. Yang pertama adalah mereka akan mengobservasi dulu. Terus yang kedua, mereka akan berlatih, ada pelatihannya. Terus yang ketiga juga ada perbandingan. Dan yang keempat ada penalaran. Di sini ada otak anak itu berpikir nalar mereka. Jadi untuk anak 3 tahun ke bawah itu belum sampai. Terus yang kelima, daya imajinasi tentunya. Dan yang keenam, matematika untuk pengembangan kecerdasan prasekolah intelijensi. Jadi cocok buat anak-anak 3 tahun yang memang sebentar lagi, 3-4 tahun yang sebentar lagi akan sekolah atau masuk SD. Terus yang ketujuh, pemikiran logis. Nah, manfaat dari bermain logika ini ada 6. Sudah aku kelompokkan manfaatnya. Yang pertama yaitu melatih kerja otak. Ini udah pasti ya, namanya bermain logika, pasti permainan ini akan sedikit sulit dan lebih banyak berpikir. Gimana caranya supaya cocok, bagaimana caranya supaya pas, bagaimana caranya mereka akan berusaha lebih berpikir lagi untuk bisa merangkai suatu, misalkan kayak puzzle, suatu bentuk atau gambar dengan tepat. Yang kedua, keterampilan kognitif dan motorik pastinya. Semua permainan menurut aku berpengaruh kepada kognitif dan juga motorik, baik motorik halus maupun motorik kasarnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Ini juga udah pasti banget. Kalau misalkan mereka dikasih permainan logik, otomatis kan kita bakalan acak-acak atau main ulang. Nah, gimana caranya supaya menjadi satu kesatuan seperti mainan puzzle atau menjadi suatu bentuk atau kelompok-kelompok yang benar. Terus yang keempat, mendisiplinkan diri. Dan yang kelima, bisa mempertajam ingatan. Terus yang keenam, bisa mengasah problem solving dan juga intelijensi daya pikir logis. Nah, gimana caranya supaya sesuai, atau gimana caranya supaya benar, supaya tidak ada yang bolong, atau nggak ada yang kurang, nggak ada yang bisa dimasukin, atau supaya warnanya pas, atau potongannya tepat, kayak gitu-gitu, sehingga anak berusaha untuk mencari caranya sendiri untuk melengkapi mainan-mainan logika ini gitu. Oke, yang pertama di sini ada Montessori Intelligent. Materialnya ini dari kayu. Direkomendasikan untuk anak usia dari 3 tahun. Lebih direkomendasikan untuk anak 5-6 tahun nih. Nah, mainan kayu. Sebenarnya ini juga bukan kayu-kayu yang berat, kayu ringan biasa. Dia ada 4 color, 4 warna, dan dia juga ada gagang ini buat penyangganya nih. Dan dia bolak-balik ya, kanan kiri, depan belakang. Jadi yang depan ini Moms bisa pakai dengan 2 sisi, bisa pakai untuk warna aja atau berdasarkan gambar. Jadi dia binatangnya itu ngikutin dari gambarnya, warnanya ya. Misalkan kayak ayam,
ya udah warnanya ungu semua, panda warnanya biru semua. Jadi dia permainannya itu gampang. Ini harga belinya itu 50 sampai 60 ribu. Dia dapetnya yang tadi itu kayu sama dapat kartu-kartu kayak gini. Jadi ini buat dia latihan. Nah, kalau aku memainkannya ini, aku berdasarkan warna. Aku masih atau warna atau satu angka sejenis. Misalkan kayak gini, aku suruh anak aku Pica untuk menyesuaikan, misalkan ini biru-biru, semua ini kuning-kuning, semua ungu-ungu, semua pink-pink, semua kayak gitu. Masih aku kasih dia kayak gitu biar mereka panca penglihatannya dia lebih ditujukan, fokusnya adalah untuk mensortir atau mengelompokkan warna-warna dulu gitu. Jadi ini yang kartu ini dia belum aku mainkan. Nah, kalau kayak gitu kan dia lebih mudah ya. Terus aku juga nggak acak-acak sampai parah kayak gini nih, karena dia masih bingung, masih kesulitan kalau tiga-tiganya bener-bener harus dia rubah. Ini contohnya udah aku kelompokin untuk anak usia 3 tahun yang masih baru bermain. Nih, aku cuman suruh dia rubah satu warna di atas atau 2 warna di atas. Nah, kalau kayak gini, pokoknya aku udah bilang sama anak aku, patokannya ini ungu berarti atasnya harus ungu, ini pink atasnya harus pink, ini kuning atas semuanya harus kuning, ini biru atasnya semua biru gitu. Jadi kan kalau kayak gini ada biru sama kuning 2, mereka tinggal ngerubah doang satu kan, satu buletan gini doang. Nah, dia tinggal cari warna biru masukin ke sini. Jadi udah komplit. Jadi itu lebih mudah. Terus kalau kayak gini juga nggak terlalu susah. Nih misalkan ini 2 warna, dia harus merubah 2 warna. Tinggal mindahin doang gimana caranya dia logikanya dia berjalan, gimana caranya supaya si pink ini bisa ada di sini, terus si pink ini bisa ada di sini, kayak gitu dia pindah-pindahin. Menurut aku ini tuh bagus banget permainan intelligence kayak gini. Tapi disesuaikan lagi sesuai dengan umurnya. Kalau misalkan anaknya sudah terbiasa atau sudah lebih paham, sudah lebih besar, Mams bisa acak-acak lebih lagi, kayak bener-bener diacak-acak sampai bawah gitu. Tapi kalau misalkan anaknya memang masih 3 tahun, masih baru dikasih permainan kayak gini, logika Mams bisa bikin kayak gini aja. Jadi dia cuma ngerubah satu buletan di atas, satu baris aja gitu. Nah, kalau udah lebih expert lagi, udah makin banyak, mereka disuruh kayak gini nih. Jadi ini juga kartunya bolak-balik ya. Nah, permainan seperti yang biasa kita tahu, permainan-permainan coding atau permainan intelligence kayak gitu, kebanyakan mereka ikutin dari kartu. Jadi gimana caranya supaya si bulatan-bulatan ini, lingkaran-lingkaran ini ngikutin kayak gini. Jadi misalkan kayak gini, ini birunya ada biru, pink. Jadi ini dia anak harus merubah ini biru, pink kayak gitu. Sama halnya kayak misalkan ini yang dibalik. Nah, ini kan berarti ayam, kelinci. Di sini harus ada ayam, kelinci. Nah, anak ngikutin dari ini. Nah, yang kedua, mainan coding game. Nah, coding game kayak gini gambarnya. Sebenarnya mirip-mirip kayak ini, permainan kartu ini. Jadi kalau misalkan intelligent ini dia lebih banyak variasi cara bermainnya kayak tadi, bisa bermain kayak tadi, mengelompokkan, menyortir warna aja, atau kayak gini, ini lebih kayak ke coding game gitu. Tapi kalau misalkan yang permainan ini, yang aku info ini, yang kedua, ini harganya biasanya 70 sampai 80 ribuan gitu, lumayan lebih pricey. Ini lebih sulit lagi cara bermainnya, dan kita harus nyesuaiin antara yang di kartu dengan yang ada di papannya. Jadi kayak misalkan warna ini, misalkan warna yang pertama, baris yang pertama kayak gini, misalkan harus biru, kuning, pink, kayak gitu. Jadi kita ngikutin dari kartunya. Jadi anak tuh berpikir gimana caranya supaya sama. Dan mereka nggak cuma mencocokkan, jadi ada 2 fokusnya. Dia nggak cuma mencocokkan warnanya, tapi juga mencocokkan bentuk ke atas apa ke bawah atau ke samping, ke bawah atau ke samping gitu. Jadi walaupun udah bentuknya udah kuning, dia harus nyocokin pakai ikan kuning misalkan, tapi ikannya tuh harus dibentuk ke atas. Atau kalau di kartunya harus di bawah, yang kedua harus ke bawah kayak gitu. Nah, yang ketiga, aku punya Tetris Intelligence. Nih, Wooden Intelligence. Jadi ini tuh kayak kita dulu bermain Gamebot ya. Dibilang puzzle, sebenarnya ini bukan puzzle sih ya. Lebih karena nggak berbentuk sesuatu gitu. Kalau puzzle kan biasanya kayak buat ngebentuk gitu kan. Kayak jigsaw gitu. Tapi ini lebih kayak ke bikin ngepasin supaya jadi full, jadi penuh gitu. Pokoknya kayak kita lagi main Gamebot aja. Ini kayunya tipis banget, bahannya sih mirip kayak gini kalau papannya, tapi ininya tipis dan lembut, nggak ada berserat atau yang gimana. Ininya juga catnya juga nggak pudar. Aku cukup kontras warnanya nih, dan memang tipis. Ini aku beli harganya 20, sekitar range harganya beda-beda, ada yang 20 sampai 30 ribu. Menurut aku masih murah. Ini seru, orang tua juga bisa mainin ini, karena memang kalau misalkan ada yang tidak tepat, kayak misalkan ada partikel yang kayak gimana ya, waktu itu kayak misalkan bisa nggak pas, bisa ada kemungkinan nggak pasnya. Ini kayak misalkan gini, gimana ya nih,
Nah, tuh, kalau misalkan nggak benar, nggak bisa ngepasin, walaupun partikelnya udah pas nih, kalau kayak gini kan jadinya ada bolong-bolong gitu kan, jadinya nggak tepat gitu, dan ini nggak bisa dimasukin karena memang ada banyak ruang yang bolong-bolong kayak gitu. Ini membuat anak berpikir untuk gimana caranya supaya nggak kayak gini, nggak bolong, jadi bisa semuanya masuk. Itu gimana caranya, kan otomatis kita mainin ulang gitu, kita bongkar ulang gimana caranya supaya partikelnya itu pas gitu. Nah, ini jadi bisa melatih fokus dan konsentrasi si kecil juga. Tapi untuk usia 3 tahun dia juga belum begitu menyukai, cuman kayak buat mainan berdua seru-seruan sama bundanya kayak gitu. Tapi kalau yang tadi kan udah lebih apa ya, dia lebih suka gitu mindah-mindahin si lingkaran-lingkarannya ini. Yang keempat ada puzzle slice block kayak gini gambarnya. Ini aku baru ikutan PO. Ini juga menurut aku permainan yang lebih ke coding game, pre-coding dengan mencocokkan warna. Jadi dari balok bawah sampai dan potongan yang keduanya, balok keduanya itu dia ada kayak velcro-nya warnanya. Jadi menggabungkan dari velcro-nya itu juga. Nah, jadi dia gimana caranya supaya jadi nyambung gitu, jadi suatu menara blok biar nggak miring-miring. Itu dia harus benar-benar mencocokkan antara balok 1 dengan balok 2 dengan balok 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nggak sesuai, dia pasti akan miring atau akan nggak cocok kayak gitu. Nah, ini juga bisa dia tugasnya untuk memasangkan setiap balok supaya sisi-sisinya itu sesuai dan warnanya pun sama kayak gitu. Jika tidak sesuai berarti tidak menjadi balok atau balok menara kayak gitu, balok susun juga. Nah, ini harga belinya aku lagi PO, harga belinya itu 50 sampai 60 ribuan, dapat satu set kayak gini. Potongan kayunya juga bagus banget. Ini kayu jati Belanda katanya sih. Jadi bener-bener halus dan bagus banget bahan kayunya. Dan aku baru nih menemukan mainan wooden toys kayak gini, puzzle yang kayak gini modelannya gitu. Jadi kreatif banget ya, bagus banget. Dan yang terakhir ada puzzle kubus. Puzzle kubus 9 potong, 9 slice kayak gini. Ini harga belinya 23 ribuan sampai 30 ribuan. Ini aku punya yang tema dinosaurus. Ini juga sebenarnya udah sering banget aku rekomendasikan. Jadi potongan kubusnya tuh kecil, nggak terlalu besar nih, segini doang. Dan ada 9 sisi kayak kayak kita nyusun puzzle biasa aja sih. Cuman kan bedanya kalau kayak puzzle-puzzle yang ada di buku atau di jigsaw itu kan lebih banyak ya. Kalau ini dia lebih dikit, beda-beda kan, ada 6 sisi. Jadi setiap satu set dia bisa ngebentuk seperti ini, yang biru stego, bisa jadi bro, bisa jadi T-Rex kayak gitu. Ini yang kuning, terus dia kalau dibalik dia membentuk dinosaurus T-Rex. Nah, kayak gitu. Oke, segitu aja rekomendasi permainan logic game versi Bunda Pica. Untuk link-link mainannya, ini jadi ada 5 mainan, 5 jenis mainan. Linknya mainannya akan aku share di linknya di description box. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasi loncengnya supaya nggak ketinggalan di kelompok-kelompok rekomendasi mainan versi aku. Segitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.